Ada satu cerita di Jakarta, ada makom namanya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Buset. Nah dulu nih, kalau ngomong jangan sekate-kate. Pakunya Jakarta. Ini dari mana sumbernya? Apa dasarnya? Apa landasannya? Wah, Habib luar Batang itu pakunya Jakarta. Nah, jangan disamain sama Buya Muhtadi jadi pakunya Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Di video kali ini kita sama-sama simak ceramah terbaru atau narasi terbaru dari Hanif Al-Athos. Yang di momen kali ini si Hanif Al-Athos ini lagi ngakalin jamaahnya atau muhibinnya ini, gimana caranya biar si muhibin ini tetap stay jadi muhibin, tetap stay percaya mereka ini cucu Nabi, tetap jadi jongos Habib klan Ba'alwi. Tapi dia nggak secara eksplisit ngomong kayak gitu. Ya, dia berlindung di balik kata ulama dengan kata jongos yang diganti diperindah dengan istilah khidmah. Ya, nggak lupa juga Hanif Al-Athos ini ya dengan kelicikannya kemudian menjanjikan keutamaan bagi siapapun dia yang berkhidmat ya kepada Habib. Tentunya kita simak, nanti kita tanggapi sedikit demi sedikit ceramah atau narasinya ya teman-teman. Ada satu cerita di Jakarta, ada makom namanya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Buset. Nah dulu nih, kalau ngomong jangan sekate-kate. Pakunya Jakarta. Ini dari mana sumbernya? Apa dasarnya? Apa landasannya? Wah, Habib luar Batang itu pakunya Jakarta. Nah, jangan disamain sama Buya Muhtadi jadi pakunya Banten. Lah, Buya Muhtadi mah jelas keturunan atau putra dari Abuyah Dimyati, keturunan atau zuriat Rasul yang asli. Nah, ini tiba-tiba anteknya penjajah leluhurnya sekarang jadi paku Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya simple ya. Lah itu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di Jakarta perannya apa? Mana yang lebih layak? Habib luar Batang apa Syekh Junaid Al-Betawi yang jadi pakunya Jakarta? Simple. Lihat rekam jejaknya, pengakuan-pengakuan ulama yang lain terhadap Syekh Junaid Al-Betawi. Ini mufti nih di Mekah. Jangan sembarangan. Orang Jakarta kagak terima ini, enak aja. Dia pengen ngapus jejak atau peranan ulama Jakarta. Dikira Jakarta nggak punya ulama pribumi kali. Dikira di Jakarta nggak ada ulama yang berkelas kali. Ugu itu Syekh Junaid Al-Betawi. Jadi yang pantas itu Syekh Junaid Al-Betawi ini. Bukan leluhur loh, busetlah semuanya di aku. Mufti Batavia leluhurnya, engkongnya Usman bin Yahya. Sekarang paku Jakarta. Kata-kata si Hanif. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus luar Batang, maqam mujarrab. Para kiai, para ulama kalau ziarah pasti ke situ dulu. Ntar dulu nih kita pertanyakan, ini fenomena kayak gitu sejak tahun kapan? Sejak tahun kapan fenomena kiai-kiai kita, para aulia kalau ke Jakarta ziarahnya ke situ dulu? Sejak tahun kapan? Apakah sejak masih hidupnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, masih hidupnya Syekhona Khalil Bangkalan, masih hidupnya Kiai Wahab Asbullah atau muassis NU yang lain? Kayaknya kagak deh. Jangan-jangan ketika muassis NU kiai-kiai kita yang dulu itu masih hidup,
Ini terbalik keadaannya. Mereka yang justru leluhurnya memberikan takziman wa takriman yang luar biasa kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita terdahulu. Dan fenomena-fenomena itu yang dikatakan si Hanif bisa jadi benar. Tapi fenomenanya ketika ulama-ulama kita yang terdahulu itu, dan mereka sudah terlanjur yang mengiklankan, mengglorifikasi bahwa leluhurnya itu memiliki peran, barulah kemudian umat Ihsan itu berpindah haluan karena nggak paham sejarah, nggak belajar. Tapi itu pun umat Islam yang memang nggak tahu sejarah, kayak gitu. Jangan sekate-kate. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara. Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Di dalam kitab Tajul A'ras, ini orang NU, orang awam, biasanya kalau udah denger kata kitab atau di dalam kitab berdasarkan kitab A, B, C, wah udah biasanya udah sami nawato nak banget. Tapi sekarang kagak, dikritik, kritis ya. Ntar dulu kitabnya kitab apaan dulu gitu. Karya siapa tuh kitab? Ternyata karya kitabnya, ceritanya itu di dalam kitab, yang kitabnya itu dikarang sama leluhurnya. Wajar, pantesan ceritanya begitu, karena yang ngarang leluhurnya. Jangankan cuma cerita begitu, Miro 70 kali pakai kambing aja bisa. Yang penting pakai kitab bahasa Arab, selesai. Aduh, ngakalin jamaah bang, gampang. Yang penting bisa bahasa Arab gitu. Lagian kuburan keramat, tempat qabul hajat. Astagfirullah. Pantesan dibilang sama aliran salafi kuburiyun, wajar. Ini kan bertentangan sama tradisi NU. Gak ada kiai-kiai kita yang doktrinnya begitu. Pernah dengar kiai kita itu ceramah terus bilang kalau makam-makam wali-wali kita itu, Wali Songo, makam-makam yang lain, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, tempat kubulnya hajat. Kagak. Karena esensi dari ziarah kubur itu di orang NU, di ajaran NU itu mengingat kematian, nggak lebih. Sama napak tilas ya, napak tilas. Oh, ini kita ngambil pelajaran, ini orang soleh ya, orang baik, bisa nggak kita kayak begini hidupnya, begitu. Nggak kayak golongan dia nih kalau ziarah sampai konser di kuburan ya, bahkan kuburannya ada yang dipakein LED, dibangunin gedung mewah, gila. Beda banget. Makanya bukan NU mereka sih, cuman ngaku-ngaku NU. Kalaupun NU dia cuman ya NU-nya NU versi NUGL, besutan Kiai siapa tuh, Kiai Lutfi Basori sama Kiai Idrus Ramli. Kuburan mujarab, nggak ada kuburan mujarab. Yang kita tahu itu ada juga obat yang mujarab mah, bukan kuburan. Singkat cerita, kata Habib Ali bin Husain dalam kitabnya Tajul A'ras, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ini punya murid namanya Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir ini bukan sayyid, saudara. Dan saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir ini seorang ulama. Saya nggak pernah dengar. Saya belum pernah dengar Haji Abdul Qadir punya karangan kitab. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar yang namanya Haji Abdul Qadir punya santri ngajar, punya majelis. Saya nggak pernah dengar. Yang saya tahu Haji Abdul Qadir khadim muridnya Habib Husain Al-Idrus luar Batang, hikmah sama beliau. Nah ya, di sini arahnya udah jelas kemana, ya kan? Pasti pribumi itu diilustrasikan jadi jongos ya, yang diperindah dengan istilah khidmah. Khodim itu bahasa Arab artinya pembantu. Khidmah ya berbakti gitu. Aduh. Ini Haji
pribumi ini, si pribumi ini yang jadi khodimnya Habib. Ya lagi-lagi itu tadi, pribumi itu selalu diilustrasikan jadi kasta di bawah dia. Ya. Jadi orang atau jadi jongos, jadi pengikut. Dia nggak pernah bilang tuh kalau misalnya pribumi guru dia belajar sama Kiai pribumi, nggak pernah, kecuali kemarin pas rame polemik nasab. Dia berlindung di ketiak Kiai gitu, baru dia ngakuin, udah kepepet ngaku bahwa saya belajar sama Kiai ini, belajar sama Kiai ini, Kiai ini. Ya kayak gitu mereka. Tapi apa yang terjadi? Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras mengatakan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus saking sayangnya kepada muridnya Haji Abdul Qadir, Habib Hussein bin Abu Bakar mengatakan, kalau ada orang ziarah saya tapi nggak ziarah murid saya Haji Abdul Qadir yang ada di samping beliau makamnya, maka saya nggak terima ziarahnya, saudara. Coba itu logika apaan itu? Sejak kapan standar diterima atau tidaknya orang berziarah itu ditentukan sama yang diziarahin, yang udah mampus? Ayo, logika apaan itu? Sejak kapan standar diterima enggaknya orang ziarah itu ditentukan oleh orang yang udah meninggal, orang yang diziarahin? Ini kan lucu. Orang ziarah ya ziarah, siapa yang nolak? Adapun pahala itu yang ngasih Allah. Astagfirullahaladzim. Hanif. Ini nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai hujah. Yang begini-begini mah. Haji Abdul Qadir ini siapa? Bukan ulama, bukan sayyid, bukan pengarang kitab, bukan punya majelis, dekat sama ulama, saudara. Langsung ulama ya, tadi engkongnya, sekarang ulama. Udah bilang aja begini, dia pengen bilang begini sebenarnya. Udah Muhyiddin, lu khidmah aja sama Habib gitu. Ya, lu jadi kayak Haji Abdul Qadir ini. Dia bukan orang alim, bukan orang pintar, tapi dia bakti sama Habib. Tapi gara-gara bakti sama Habib, orang yang ziarah ke si Habib itu nggak akan diterima kecuali ziarah juga ke makamnya Haji Abdul Qadir itu. Udah gitu aja langsung, ya, langsung ke inti, langsung ke poin. Udah, pokoknya khidmah aja, ya, nggak usah banyak pikir. Lo ikutin aja Habib, lo khidmah aja kepada Habib, nggak usah mikirin yang lain. Ntar lo dapat keutamaan kayak Haji Abdul Qadir. Walaupun wallahu a'lam nih, gua aja baru dengar. Cinta sama ulama, khidmah sama ulama, mulazamah kepada ulama, akhirnya ulamanya kekal. Walaupun sudah wafat, jasadnya sudah dikubur, tapi namanya masih disebut, kuburannya masih diziarahi. Beliau yang khidmah ikut dapat keberkahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada pergeseran nih kan, pergeseran diksi dari Habib ke ulama. Tadinya Habib engkongnya, leluhurnya, tiba-tiba ganti ulama. Ya kalau ulama sih kita juga sepakat, siapapun yang khidmah kita diajarin di kitab Ta'limul Muta'allim gitu kan. Tapi permasalahannya, apakah Habib itu ulama? Belum tentu. Dia pengen mensejajarkan gitu, istilah ulama dengan Habib. Pokoknya ya setiap Habib itu pasti ulama. Enggak juga. Habib mah ya Habib, keturunan Ba'lawi. Ahiba'il kiram, kun aliman alal aqal muhibban. Kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal kita jadi pecinta. Maka ngakalinnya pinter di mimbar agama. Belum bisa jadi Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, minimal kita jadi Haji Abdul Qadir untuk beliau, saudara. Kalau kita belum bisa jadi ulama, minimal jadi pecinta ulama, jadi pengikutnya para ulama, manut kepada ulama. Insya Allah di dunia kita kumpul bersama ulama, ikut para ulama. Di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama dan sayyidul ulama sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujung ada ke situ kan, biar kibirnya itu tetap jadi pengikutnya. Takut dia kalau nggak punya pengikut, siapa yang dukung? Ya,
Siapa lagi yang setia kalau bukan muhibbinnya itu? Makanya dia takut, khawatir kalau muhibbinnya habis. Ya nanti kita tunggu waktu aja, tinggal waktu yang menjawab. Setiap manusia itu ada fase-fasenya ya. Selagi dia mungkin masih ada di satu di satu lingkungan itu ya, mungkin cara dia berpikir itu mandek ya. Tapi suatu saat kalau dia keluar dari circle itu atau lingkungan itu, nanti juga akan terbuka sendiri. Ada masanya, ada waktunya nanti muhibbin-muhibbin yang sekarang masih bertanya akan berbalik arah. Yakin itu. Udah banyak kok teman-teman gue juga yang baru-baru sekarang gitu kan. Akhirnya sadar. Begitu dia udah keluar dari circle atau zona itu atau dari lingkungan itu, karena lingkungan juga itu menentukan perubahan cara berpikir, kedewasaan. Ya, itu ya. Salah satu doktrin halus ya, akal-akalan Hannibal Athos yang diambil dari atau referensinya itu dari kitab karangan dari leluhurnya. Kemudian gak lupa juga dia glorifikasi mengiklankan leluhurnya itu sebagai pakunya Jakarta. Waduh, ini bahaya nih kalau dibiarin ya, karena yang layak jadi pakunya Jakarta ya Syekh Junaid Al-Batawi ya. Syekh Junaid Al-Batawi itu ulama asli Betawi, ulama asli Jakarta ya. Jadi beliau yang lebih layak ketimbang Habib yang tercatat di dalam catatan sejarah justru dia adalah imigran, kemudian anteknya penjajah. Qut masafa wa da'ma qadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.